Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Steviana Putri Merianti. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar dalam penetapan dosis pada berbagai spesies hewan sebagai bagian dari materi dosis terkait bentuk sediaan obat hewan dan peresapan dokter hewan. Nah, penetapan dosis pada hewan itu tidak bisa dilakukan secara seragam untuk semua jenis spesies. Setiap hewan memiliki perbedaan fisiologi, metabolisme, berat badan, dan sensitivitas terhadap obat. Sehingga prinsip dasar penetapan dosis harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing spesies. Faktor utama yang perlu diperhatikan yaitu seperti berat badan dan luas permukaan tubuh. Karena dosis umumnya dihitung berdasarkan berat badan per kilogram, namun perhitungan ini juga harus mempertimbangkan dari metabolisme hewan, sebab laju metabolisme antara hewan kecil seperti kucing dan hewan besar seperti sapi dan kuda sangat berbeda. Selain itu, rute pemberian dan bentuk sediaan obat juga mempengaruhi penetapan dosis. Misalnya, obat dalam bentuk injeksi memiliki bioavailabilitas yang lebih rendah dibandingkan sediaan oral, sehingga dosis yang diberikan bisa berbeda. Prinsip selanjutnya adalah memperhatikan spesies dan umur hewan. Hewan muda atau tua cenderung memiliki kemampuan metabolisme dan ekskresi yang berbeda, sehingga memerlukan penyesuaian dosis agar efek obatnya tetap sama. Selain faktor biologis, kondisi kesehatan hewan juga penting karena hewan dengan gangguan hati atau ginjal misalnya membutuhkan dosis yang lebih rendah karena kemampuan tubuhnya dalam menyingkirkan obat itu jadi berkurang. Secara keseluruhan, prinsip dasar dalam penetapan dosis obat hewan adalah menentukan jumlah obat yang cukup untuk menghasilkan efek terapi tanpa menimbulkan efek samping atau menimbulkan efek toksik, dengan memperhatikan semua faktor tersebut secara menyeluruh. Selanjutnya, mengenai strategi perancangan dosis berdasarkan 5 jenis golongan spesies hewan. Sebelumnya, perancangan dosis ini bertujuan untuk mencapai kadar terapeutik dengan optimal dalam darah tanpa menimbulkan efek toksisitas, di mana tiap spesies memiliki perbedaan yaitu dari segi fisiologis, metabolik, dan anatomi yang akan mempengaruhi efek farmakokinetika serta farmakodinamika obat. Perhitungan dosis harus berdasarkan dengan prinsip yaitu dari berat badan, usia, konversi dari manusia ke hewan, dan allometric interscaling spesies. Strategi perancangan dosis pada 5 jenis golongan spesies hewan ini yaitu yang pertama pada spesies ruminansia atau spesies herbivora. Contohnya itu hewan sapi, kambing, dan domba. Di mana spesies ini memiliki ciri khas, yaitu memiliki lambung kompleks dengan mikroba-rumen yang dapat mengurai dan menonaktifkan obat tertentu, memiliki transit lambung yang lambat, dan memiliki pH rumen netral. Implikasi dosisnya, spesies ini memiliki penyerapan obat yang lebih lambat, sehingga banyak obat dalam bentuk oral yang dihindari. Solusinya yaitu dengan pemberian obat dengan sediaan berbentuk injeksi atau bolus lepas lambat. Kemudian ada perancangan dosis dari spesies hewan karnivora, yaitu contoh hewannya adalah anjing dan juga kucing. Dengan ciri khasnya adalah sistem pencernaan pendek, enzim metabolisme seperti glukuronil, transferase, ataupun berbeda antarkan spesies. Implikasi dosisnya adalah tablet rasa daging dan juga sirup, kemudian perlunya penyesuaian dosis antar spesies karnivora. Kemudian yang keempat adalah Equidae, contohnya adalah kuda dan juga kedelai. Dengan ciri khasnya yaitu monogastrik herbivora dengan fermentasi di sekum ataupun Hinged fermenter. Dengan implikasi dosisnya adalah obat oral bisa terpengaruh
pakan, dan kecepatan transit usus. Kemudian umumnya diberikan dalam bentuk pasta oral ataupun injeksi dengan metabolisme cepat dan juga butuh dosis ataupun frekuensi yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir adalah unggas ataupun aves. Contohnya adalah ayam, bebek, dan juga burung. Dengan ciri khasnya yaitu metabolisme sangat cepat dan juga ekskresi melalui feses dan juga urin ataupun campuran. Dengan implikasi dosisnya yaitu dosis sering diberikan melalui air minum ataupun pakan seperti mass treatment ataupun untuk vaksin seperti tetes mata atau aerosol. Dan perlunya penyesuaian dosis populasi bukan yang per ekor. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan tentang pengaruh dampak residu obat hewan pada ternak yang akan dikonsumsi manusia pasca pemberian dosis lazim yang menghasilkan kecukupan kadar terapi. Nah, residu obat hewan merupakan sisa zat aktif obat atau metaboliknya yang masih tertinggal di dalam jaringan tubuh ternak seperti daging, hati, ginjal, atau telur setelah pemberian obat. Walaupun dosis obat yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan terapi, tubuh hewan tetap memerlukan waktu tertentu untuk memetabolisme dan mengeluarkan obat tersebut secara sempurna. Jika ternak atau hasil ternak yang dikonsumsi sebelum obat benar-benar hilang, maka residu obat dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Keberadaan residu ini menjadi perhatian penting karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Salah satu dampak yang sering terjadi akibat residu antibiotik adalah munculnya resistensi bakteri atau antibiotik resisten, yaitu kondisi ketika bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik. Hal ini berbahaya karena dapat menyebabkan infeksi pada manusia menjadi sulit diobati. Selain itu, residu obat juga dapat menimbulkan reaksi alergi, gangguan pencernaan, hingga efek toksik jika dikonsumsi secara terus-menerus meskipun dalam jumlah yang kecil. Karena itu, setiap obat hewan memiliki waktu henti atau withdrawal time yang harus dipatuhi sebelum hasil ternak seperti daging, susu, atau telur dikonsumsi oleh manusia. Baik, selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu withdrawal time merupakan jeda waktu antara pemberian obat terakhir sampai saat ternak atau produknya aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah agar kadar residu obat dalam tubuh hewan itu turun di bawah ambang batas yang aman, atau yang kita sebut dengan maksimum residu limit atau yang disingkat dengan MRL. Nah, jadi MRL ini ditetapkan oleh lembaga pengawas seperti FAO, WHO, dan juga Badan Pengawasan Obat di setiap negara untuk menjamin bahwa produk pangan asal hewan itu tidak mengandung residu yang berbahaya. Nah, dengan demikian pengaturan dosis yang tepat dan kepatuhan terhadap waktu henti obat menjadi langkah penting dalam menjamin keamanan pangan asal hewan. Nah, penerapan prinsip ini tuh tidak hanya dilindungi oleh konsumen manusia, tetapi juga yang mendukung konsep One Health. Jadi yaitu keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan juga lingkungan. Nah, jadi penggunaan obat hewan itu harus dilakukan secara bijak dan diawasi dengan oleh dokter hewan agar pengobatannya itu tuh tetap efektif bagi hewan, namun tetap aman bagi manusia yang mengonsumsi hasil ternak tersebut. Baik, terima kasih.